Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau seandainya belum sembuh total gitu teman-teman ya, setiap harinya itu selalu mengalami rasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, entah itu dari medisnya, entah itu dari psikisnya teman-teman ya, termasuk di perasaan juga. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, minimal kalian tidak apa ya, tidak kebingungan kenapa nih setiap hari mengalami tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sebetulnya di beratnya itu di apa ya, di perjalanan hidup sehari-hari teman-teman ya. Karena ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari itu ya, kita itu tidak terlepas dengan rasa tidak nyaman setiap harinya. Nah itu teman-teman ya. Misalkan kita sedang jalan-jalan nih, jalan-jalan kita mampu gitu teman-teman kayak orang lain gitu teman-teman ya. Kita bekerja kita mampu kayak orang lain gitu teman-teman ya. Tetapi sialnya kita itu disibukkan dengan semua sensasi. Nah itu teman-teman ya, ada perasaan tidak nyaman di situ gitu teman-teman ya. Jadi semuanya itu serba terbatas gitu teman-teman ya. Jadi beda kayak apa ya, beda dengan kayak dulu gitu teman-teman, kita aktivitas biasa-biasa saja kan gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kita lelah ya lelah, kita misalnya lagi senang ya senang gitu teman-teman ya. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, setiap harinya entah itu sedang capek, entah itu sedang semangat-semangatnya, entah itu sedang sedih, entah itu sedang bahagia, itu rasa tidak nyaman itu selalu menghampiri teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah makanya dulu juga sempat membuat bingung teman-teman ya, kenapa ini setiap harinya selalu saja seperti ini, kapan gua bakalan sembuh, wah jangan-jangan gua nggak bakalan sembuh nih selamanya. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya nggak sembuh selamanya, mungkin gua bakalan mendekati kematian. Nah itu teman-teman, itu pikiran jelek saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, kalian nggak usah risau, kalian nggak usah bimbang, ada teman-teman ya. Saya juga dulu mengalami seperti itu teman-teman ya. Dan tetapi bagi kalian yang sekarang masih berpikir kalau seandainya keadaan seperti itu tidak akan membaik-membaik teman-teman ya,
bahwa keadaan itu akan membuat kita mati, itu salah besar teman-teman ya. Kenapa bisa saya katakan salah besar? Karena gangguan yang kalian alami, itu sensasi yang kalian alami setiap harinya yang membuat kalian tidak nyaman, itu bakalan membaik lagi teman-teman ya, bakalan membaik dengan sendirinya walau tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Nah, makanya dari dulu sampai sekarang saya nggak jual obat, saya nggak jual herbal teman-teman ya. Karena kenapa? Toh nggak diapa-apain juga. Untuk asam lambung dan arthritis psikosomatis itu bakalan sembuh teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu hanya butuh pemahaman teman-teman. Nah, makanya saya share videonya setiap hari itu biar kalian itu paham tentang seputaran apa yang kalian alami teman-teman ya. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, orang yang terkena gangguan asam itu ya harus diingatkan setiap harinya teman-teman ya. Contoh kecil, ketika kita selalu mengingat ya tentang kelayangan nih. Wah, kata Pak Abdurrahman dan kata orang lain juga untuk kelayangan itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman ya, kita paham bahwa kelayangan itu tidak berbahaya karena ya bukan penyakit yang berbahaya teman-teman ya. Kelayangan itu adalah kebutuhan untuk tubuh kita itu ya tidak terpenuhi setiap harinya gara-gara asam, gara-gara stres gitu teman-teman ya. Tetapi sialnya ketika kelayangan hadir, kita selalu mengingat tentang penyakit, kita selalu mengingat tentang kematian. Wah, jangan-jangan gue pingsan nih. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, kemudian mengalami rasa tidak nyaman setiap harinya teman-teman ya, itu kalian harus bertindak wajar aja teman-teman ya, harus berpikir wajar saja. Namanya juga belum membaik dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis teman-teman ya. Yang namanya belum membaik, pasti ya semua keadaan kita itu ya seperti orang tidak normal teman-teman ya. Ada apa-apa, ada rasa tidak nyaman. Kerja dikit, mudah lelah, mudah capek. Terima saja teman-teman ya, karena ketika kalian tidak bisa menerima, nanti pikiran kalian itu malah kemana-mana teman-teman ya, traveling ke hal-hal yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya, wah jangan-jangan nih gue bakalan selamanya begini. Wah jangan-jangan gue nih bakalan mendekati kematian. Kapan gue bakalan sembuh? Nah itu teman-teman ya. Dan kalau seandainya pikiran kalian traveling ke arah sana terus menerus teman-teman ya, tanpa disadari di situ ada stres teman-teman. Dan ketika kita stres gitu teman-teman ya kita itu akan lambat membaiknya. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu dari awal video sampai sekarang itu, saya selalu bilang sama teman-teman itu, belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Yang penting kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu tidak berbahaya. Nah sekarang hal-hal yang tidak berbahaya itu ngapain kita pikirin? Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang itu kalian harus berpikirnya itu yang jernih-jernih teman-teman ya, membuat rencana-rencana untuk kedepannya. Nah itu teman-teman, kemudian membuat rencana-rencana untuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan biar ada perasaan senang di situ. Nah itu teman-teman, karena jujur sepengalaman saya teman-teman ya, gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu sembuhnya dengan terlupakan. Terlupakan dengan apa? Dengan kesenangan. Tetapi tidak meninggalkan yang namanya kewajiban kita teman-teman ya. Apa itu kewajiban kita? Tetap menjaga 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga, minumnya tetap dijaga. Nah itu teman-teman, makanya usahakan lakukan itu dengan konsisten biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Dulu waktu terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, untuk saya pribadi teman-teman ya, merasakan tidak nyamannya itu setiap hari teman-teman ya. Jadi kadang rasa nyamannya itu cuma sebentar teman-teman ya, itu di ambang-ambang 80%, 90%, saya lupa lagi teman-teman ya, karena kejadiannya udah lama ya. Jadi ketika ada rasa nyaman, kita mungkin lupa ya dengan yang namanya penyakit gitu teman-teman. Tetapi ketika culak-colek, sensasi hadir gitu teman-teman, langsung kepikiran bahwa gua tuh sekarang sedang sakit. Nah itu teman-teman ya, itulah gangguan pikiran kita teman-teman. Nah makanya ketika waktu dulu saya mencoba memahami, jadi menerima teman-teman yang mencoba menerima, nggak apa-apa, ini belum 100% membaik teman-teman ya, belum 100% sembuh totalnya gitu teman-teman. Jadi ketika kita menyadari ke sana, akhirnya kita itu ya pikirannya nggak kemana-mana teman-teman ya. Berbeda dengan ketika belum bisa menerima, kenapa nih gua begini lagi, kenapa nih gua begitu lagi, itu pikiran kita itu nggak nerima teman-teman, dan akhirnya stres dan akhirnya cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi saya katakan wajar saja sih sebetulnya teman-teman ya, kalau seandainya kalian saat ini sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis.
kemudian setiap harinya itu selalu mengalami rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya, entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore, entah itu malam, teman-teman ya, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya, namanya juga belum sembuh total. Nah itu teman-teman ya, tenang saja. Tapi Pak, ini udah begitu lama kan gitu teman-teman ya. Itu sifat dulu saya waktu terkena gangguan aslam itu ya, nggak pengen cepat-cepat membaik gitu teman-teman ya. Kenapa ini kok udah lama gitu kan, ya, rasa tidak nyaman itu setiap harinya itu hadir gitu teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, bahwa gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu berbeda dengan gangguan lain teman-teman ya. Jadi gangguan aslam itu butuh pelatihan, semuanya butuh pelatihan teman-teman ya. Berbeda dengan gangguan yang lain kayak macam sakit gigi, kita nggak butuh pelatihan teman-teman ya. Jadi kita beli obat di warung saja, selang 1 hari 2 hari, paling lama itu seminggu udah beres sakit giginya teman-teman. Tetapi kalau untuk gangguan asam lambung GERD kemudian diikuti dengan anxiety, apalagi ada yang namanya psikosomatis di situ, semuanya menjadi butuh pelatihan lagi teman-teman. Dari mulai pencernaan kita butuh latihan teman-teman ya, dari mulai tenaga kita butuh latihan, dari mulai kelayangan juga kita butuh latihan, sampai di perasaan juga butuh latihan teman-teman ya. Apakah betul perasaan juga butuh latihan? Butuh latihan teman-teman ya, karena kita saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, rasa bahagia itu tidak ada teman-teman ya. Jangankan rasa bahagia ya, rasa senang aja sedikit gitu teman-teman ya, nggak ada teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya, tengok video-video komedi teman-teman ya, orang lain mungkin bisa tertawa terbahak-bahak, gua dulu senyum aja ogah teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu selalu mengingat tentang penyakit. Nah itu teman-teman, nah, makanya rasa bahagia juga saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu butuh pelatihan teman-teman ya. Nah, melatihnya caranya dengan cara seperti apa? Usahakan apa yang kalian lakukan, apa bentuk kegiatan kalian itu harus yang menyenangkan teman-teman, tidak ada beban pikiran teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya ada yang mengelak juga ya, Pak saya itu kegiatannya bekerja, yang namanya bekerja itu nggak ada sifat menyenangkannya. Jujur teman-teman ya, yang namanya bekerja itu nggak ada menyenangkannya teman-teman, yang ada itu beban pikiran ya, karena kita itu dituntut pekerjaannya bagus gitu teman-teman ya, takut dimarahin sama majikan kan gitu teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi dulu masa bodoh teman-teman ya, yang penting pekerjaan itu jangan sampai ada beban pikiran. Gimana caranya? Belajar masa bodoh saja tentang hasil. Nah itu teman-teman, yang penting kita sudah bekerja saja. Nah itu teman-teman, jadi untuk terlalu perfect itu saya singkirkan jauh-jauh teman-teman ya waktu itu. Nah beda ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, pekerjaan itu pengennya itu perfect, sempurna gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika saat aslam, ya belajar masa bodoh saja teman-teman ya, yang penting kita sudah bekerja saja. Nah itu teman-teman. Tetapi Pak saya itu pengen takutnya dimarahin sama majikan kan gitu teman-teman ya. Ya habis kalau seandainya kita keadaannya seperti ini mau ngapain teman-teman ya. Kita itu semuanya menjadi serba terbatas. Kita serius sedikit saja bekerja gitu teman-teman ya, ada pusing lagi, ada kelayangan lagi, cemas lagi. Nah itu teman-teman, itu dulu saya gitu teman-teman ya. Semoga saja kalian tidak seperti itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya ada yang sama, nah berarti ya sama kalian dengan saya teman-teman. Tips saya waktu dulu ya belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Nggak peduli majikan mau ngomel kayak macam gimana juga teman-teman, yang penting kita bekerja sesuai dengan kemampuan saat itu. Nah itu teman-teman. Tetapi berbeda ketika sudah sembuh total, tunjukkan lagi sama orang lain teman-teman bahwa kita itu adalah mampu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk saat ini ketika kalian melakukan kegiatan itu harus yang menyenangkan, bahkan sampai pekerjaan juga harus yang menyenangkan teman-teman ya. Jangan terlalu jadi beban pikiran. Kalau seandainya terlalu jadi beban pikiran ya, di sana tanpa disadari ada stres lagi, kemudian kita mudah lelah, mudah capek. Ketika kita lelah dan capek, perasaan kita tidak mau menerima ke hal negatif, akhirnya ya kita berangan-angan lagi ke penyakit-penyakit yang berbahaya. Wah gua nih sekarang lemah lagi, wah nih sekarang nih gua capek lagi, kok lemes lagi kayak macam begini, jangan-jangan ini fix nih penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman, itu yang salah. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang bekerja sesuai kemampuan kita. Nah itu teman-teman, tetapi kalian juga jangan terlalu berdiam diri teman-teman ya, karena ketika kalian terlalu berdiam diri itu justru perubahan untuk menjadi lebih baik itu tidak ada teman-teman. Semuanya tidak ada teman-teman, jujur sepengalaman saya dulu seperti itu. Jadi ketika sering rebahan di rumah, karena jujur saat aslam itu paling nyaman itu rebahan teman-teman ya. Tetapi ketika setiap hari sering rebahan,
itu tidak ada perbaikan teman-teman ya, semuanya tidak ada perbaikan. Dari mulai kelingan tidak ada perbaikan, mudah lelahnya tidak ada perbaikan gitu teman-teman, karena di situ tidak ada pelatihan teman-teman ya. Mudah lelahnya tidak ada perbaikan karena kita tiap harinya ya kita rebahan, kerja sedikit, mudah lelah, mudah capek, akhirnya rebahan lagi teman-teman. Kapan mau latihannya? Nah itu teman-teman, makanya usahakan jangan terlalu sering rebahan, usahakan kalian bergerak, dan bergerak. Nah itu teman-teman, tapi Pak mudah capek, nggak apa-apa. Ketika kalian bergerak misalkan seperti itu teman-teman ya, ada capek sedikit, ya kita istirahat dulu gitu teman-teman. Nanti ketika tenaganya hadir lagi, bekerja lagi teman-teman ya. Nah itu teman-teman, ketika kalian memaksakan seperti itu teman-teman ya, tanpa disadari di situ ada pelatihan, semuanya menjadi serba terlatih. Dari mulai mood terlatih, dari mulai semangat juga terlatih, kemudian tenaga juga dilatih lagi teman-teman, kemudian kelayangan juga terlatih lagi teman-teman ya. Dan semuanya ketika kita sering melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu, lambat laun gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis termasuk di sensasinya itu bakalan hilang dengan sendirinya, walaupun tanpa obat, walaupun tanpa herbal. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sekarang sedang mengalami rasa tidak nyaman setiap harinya, terima saja gitu teman-teman ya, karena kalian belum sehat 100%, belum sembuh 100% gitu teman-teman. Kalaupun misalnya kalian, tapi Pak kemarin-kemarin itu ada rasa nyaman, ada rasa enak, tetapi sekarang kok seperti ini lagi, kalian jangan menyerah teman-teman ya. Yang namanya juga belum sembuh total pasti seperti itu. Nah itu teman-teman, dan kemudian ketika sensasi itu hilang, timbul seperti itu teman-teman ya, justru itu adalah bentuk sebagai proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu kayak macam spiral. Nah itu teman-teman ya, hari ini membaik, besoknya tidak. Seminggu mungkin kita membaik, dalam seminggu itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian kita 1 bulan membaik nih teman-teman ya. Dalam 1 bulan itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian selang 1 tahun misalnya kita sudah membaik dan rasa bahagia lagi. Nah itu teman-teman, itu dikatakan sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian ada juga orang yang bertanya, Pak kalau seandainya orang yang sudah sembuh total itu bisa mengalami sakit lagi? Bisa teman-teman ya, karena jujur ya, ketika kalian sudah sembuh total berarti kalian itu menjadi orang normal kembali teman-teman. Dan orang normal itu layaknya orang normal, pasti ya sakit ada gitu teman-teman ya, lagi sehatnya ada teman-teman. Tengok keluarga kalian gitu teman-teman ya, keluarga kalian juga yang tidak ada kecemasannya, yang tidak terlalu stres terhadap penyakit gitu teman-teman ya, ada kalanya mengalami sakit, ada kalanya mengalami sembuh gitu teman-teman ya, ada kalanya mengalami sehat. Nah itu teman-teman, jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bisa mengalami sakit-sakit yang lain. Nah itu teman-teman, tetapi ketika sudah sembuh total, perbedaannya sakit apapun tidak ada kecemasan teman-teman ya. Nah itu kenapa saya katakan seperti itu ya, karena untuk sakit-sakit itu merupakan hal biasa teman-teman ya, termasuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Keluhan-keluhan yang kalian derita sebetulnya itu merupakan hal biasa teman-teman ya, orang lain juga mengalaminya. Cuman perbedaannya, kita ada kecemasan, kita ada ketakutan, kita ada stres, takut berbahaya gitu teman-teman ya. Kemudian perasaan juga menjadi terganggu. Berbeda dengan orang lain, dia mengalami sakit orang lain gitu teman-teman, merasa tidak nyaman badannya gitu teman-teman ya, tetapi perasaannya tidak terganggu karena mereka itu tidak ada anxiety disorder. Dia sakit ya sakit gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika kita orang yang terkena gangguan asam lambung, kemudian ada anxiety disorder di situ, kita mengalami sakit ya, selain kita merasakan sakit ya kita juga mengalami perasaan tidak nyaman. Nah itu teman-teman, karena kita itu ada trauma lah, trauma terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga ketika kita mengalami sakit itu kita tidak bisa menerima dan akhirnya membayangkan hal-hal yang negatif. Nah itu teman-teman, makanya ketika membayangkan hal-hal negatif sudah pasti semua sensasi itu hadir lagi, kayak macam cemas hadir lagi walaupun cuma culak-colek. Nah itu teman-teman, makanya usahakan dari mulai sekarang berpikir wajar gitu teman-teman, kemudian harus semangat menjalankan metodenya biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman ya videonya tentang seputaran rasa tidak nyaman setiap harinya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian mengalami rasa tidak nyaman setiap harinya, kalian jangan kebingungan teman-teman ya. Karena kalian itu sebetulnya belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Terima saja teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian mengelak juga, tapi Pak ini kejadiannya udah lama, wajar gitu teman-teman ya, karena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu berbeda dengan gangguan yang lainnya. Gangguan yang lain kita hanya mungkin membutuhkan obat, tetapi untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang kita derita ini butuh pelatihan. Yang namanya butuh pelatihan pasti di situ ada tempo teman-teman, dan pelatihannya itu temponya itu tergantung daripada siapa orangnya. Kalau seandainya orang tersebut konsisten melakukan pelatihannya setiap hari teman-teman ya, tidak patah semangat, pasti dia orangnya paling cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kemudian belum membaik dari gangguan asam, alangkah baiknya kalian semangat, konsisten menjalankan metodenya. Jangan patah semangat teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Merdeka. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.